Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Yang kedua yaitu salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliaulah agama Islam ini menjadi agama yang rahmatan lil alamin, dan mudah-mudahan kita dapat menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah saya membuat sebuah ceramah singkat, yaitu ceramah tentang tafsir dengan tema menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Baik, sebelum saya memaparkan atau mengangkat sebuah tema yang saya akan bahas ini, terlebih dahulu saya akan membacakan suatu surah yang bagaimana surah ini berkenaan tentang tema atau substansi di atas, bahwasannya di dalam Al-Quran Allah menyatakan di dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan atau menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah An-Nisa, surah keempat ayat ke-58. Dari ayat di atas menjelaskan kepada kita semua bahwasannya Allah memberikan tugas atau PR kepada kita, tugas atau PR kepada manusia, kepada kita semua, untuk melaksanakan sebuah tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menyampaikan at-tu'addul amanah, menyampaikan sebuah amanah kepada orang yang berhak menerimanya, kepada orang yang berhak menerimanya, dan kepada orang yang kepada orang yang dipercaya, kepada orang yang berhak menerimanya. Dan maaf, maksud dari amanah ini adalah orang yang menerima amanah ketika dia dititipkan suatu informasi atau dititipkan suatu kepercayaan, dia amanah dengan apa yang kita sampaikan tersebut. Baik, tadi kita kembali kepada konteks kalimat tersebut, yaitu Allah memberikan tugas atau PR kepada kita semua untuk melaksanakan sebuah tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu antu'addul amanah, menyampaikan sebuah amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Dan yang kedua yaitu Allah menyuruh kepada kita, yaitu apabila menetapkan suatu hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, dan bahwasannya perlu kita
perhatikan pada zaman sekarang ini, kekuasaan acap kali diidentikan dengan kemudahan memperoleh fasilitas, popularitas, harta, bahkan wanita. Akibatnya, banyak orang yang mengidamkannya. Persaingan dan perebutan kekuasaan untuk meraih posisi itu pun menjadi tak terelakkan. Tak sedikit yang menghalalkan segala cara, taktik, dan strategi untuk meraih sebuah kekuasaan. Karena berangkat dari persepsi demikian. Tak aneh jika ketika kekuasaan berhasil digenggam, kepentingan darinya menjadi prioritas utama untuk dipenuhi sementara. Kepemimpinan rakyat tak hanya terabaikan, tetapi kepentingan rakyat seringkali harus dikorbankan manakala bertabrakan dengan kepentingan penguasa. Dan akan tetapi kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti, dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal ini, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa surah keempat ayat ke-58 tersebut sangat relevan untuk ditelaah, sangat relevan untuk didalami, sangat relevan untuk dicari, sangat relevan untuk diteliti. Sekalipun ayat ini tidak spesifik ditujukan kepada penguasa, namun mereka memiliki beban amanah. Lebih berat daripada rakyat yang dipimpinnya. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan konteks dari bagian ayat tersebut, yaitu tentang antu'addul amanah, menunaikan amanah. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dari sebagian ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan suatu amanah kepada yang berhak menerimanya. Frasa ini atau bagian dari kalimat ini ditujukan kepada seluruh mukallaf tanpa terkecuali. Mereka diperintahkan untuk menjaga dan menunaikan suatu amanah. Fakhruddin Ar-Razi dalam Al-Tafsir Al-Kabir menuturkan, jenis amanah yang wajib ditunaikan itu menyangkut seluruh interaksi manusia, baik manusia dengan Tuhannya, yaitu hubbu minallah, maupun sesama hambanya, maupun dirinya sendiri. Amanah Allah Subhanahu wa taala adalah keseluruhan syariah yang dibebankan kepada manusia menunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Berarti mengerjakan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara amanah sesama manusia atau yang disebut dengan hubbu minan nas, yaitu meliputi semua hak orang lain yang wajib ditunaikan. Seperti ketika kita bermuamalah atau berjual beli, kita tidak boleh saling menzalimi terhadap orang lain atau menipu terhadap orang lain, atau istilahnya kita mengurangi kadar timbangan atau melebihkan kadar timbangan dari penjualan kita gitu. Dan selanjutnya yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan sebagian konteks dari ayat tadi, yaitu di surah An-Nisa di surah keempat ayat 58, dari konteks yang berbunyi wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, yaitu bertindak adil. Dari ayat ini menjelaskan apabila menetapkan suatu hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Jadi Allah menyebutkan seperti itu di dalam ayat tersebut. Menurut Muhammad bin Ka'ab dan Zaid bin Aslam, ayat ini ditujukan kepada umara dan para wali. Tatkala menetapkan suatu hukum, mereka diperintahkan untuk bertindak adil. Tindakan adil itu bukan hanya berlaku bagi muslim,
namun juga orang kafir yang sedang diadili. Sebab dari kata annas dalam frasa ini menunjukkan makna umum, makna kompleksitas, makna keseluruhan, meliputi seluruh manusia baik muslim maupun kafir. Yang dimaksud dengan adil ini adalah menetapkan keputusan hukum yang bersandar pada ketentuan Alkitab dan As-Sunnah. Penjelasan Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Al-Qadir, bahwa beliau menjelaskan, oleh karena itu di dalam kitab tafsir Asy-Syaukani, yaitu di kitab Fathul Al-Qadir tersebut, oleh karena itu dapat kami sendiri simpulkan ialah manusia tidak boleh merasa aman ketika tidak menunaikan amanah. Sebab kendati yang berhak menerima tidak bisa mengetahui pengkhianatan itu, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Seorang penguasa juga tidak boleh merasa tentram ketika tidak menetapkan keputusan yang tidak adil. Jadi ketika suatu pemimpin memutuskan suatu perkara yang tidak adil, maka pemimpin tersebut jangan merasa bahwa hatinya sendiri atau dirinya sendiri merasa aman atau merasa senang atau merasa baik-baik saja, dan itu akan mempengaruhi kepada rakyatnya tersebut. Baik, meskipun pihak yang dizolimi tidak mampu menuntutnya. Maksudnya dari ini yaitu kita bisa lihat bahwa sebagian rakyat atau sebagian masyarakat, lapisan masyarakat tidak bisa menuntut apa yang ingin dia tuntut, karena mungkin ada halangan dari perspektif dirinya sendiri bahwa kami tidak bisa menuntut karena suatu penguasa yaitu dia bisa melakukan segala cara apa yang dia inginkan. Jadi kalau kami dengan rakyat sendiri bingung harus melakukannya seperti apa, untuk mengubahnya seperti apa, begitu. Allah akan tetapi itu tidak harus ada di khawatir di dalam diri kita, karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dan Maha mendengar ketidakadilan tersebut. Baik, sebelum saya menutup pada tema tersebut, izinkan saya memaparkan sebuah asbabun nuzul daripada ayat tersebut, yaitu sebab-sebab turunnya ayat ini. Ibnu Marwadai meriwayatkan dari Jalul Al-Kalbi dari Abu Saleh bahwa Ibnu Abbas berkata ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Mekah, beliau memanggil Utsman bin Talha, sahabat beliau yaitu dengan namanya Utsman bin Talha. Ketika Utsman bin Talha datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunjukkanlah kunci Ka'bah kepadaku. Lalu dia datang kembali dengan membawa kunci Ka'bah dan menjulurkan tangannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu juga Al-Abbas bangkit lalu berkata, wahai Rasulullah, berikan kunci itu kepada saya agar tugas memberi minum dan kunci Ka'bah saya pegang sekaligus. Maksud inilah biar tanggung jawab di urusan tersebut biar saya yang pegang. Itu kata dari sahabat Utsman bin Talha kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, berikan kepadaku kunci itu wahai Utsman. Rasulullah meminta agar perkara itu dikembalikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, begitu. Maka Utsman berkata, terimalah dengan amanah Allah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan membuka pintu Ka'bah. Kemudian beliau melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah tersebut, atau yang dimaksud dengan tawaf tadi. Kemudian Jibril turun menyampaikan suatu wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau mengembalikan kunci itu kepada
Utsman bin Talha. Beliau pun memanggil Utsman bin Talha tersebut dan memberikan kunci itu kepadanya. Dan ketika itu Rasulullah menuturkan suatu ayat tersebut, yaitu yang berkaitan dengan tema ini, yaitu tadi di dalam surah An-Nisa dan menuturkan ayat tersebut, yaitu di konteks ayat tersebut, yaitu di surah An-Nisa di surah keempat ayat ke-58, bahwa Rasulullah membacakan suatu ayat tersebut, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'attul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya bahwasannya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha melihat, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, dari konteks ayat tersebut kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Ketika kita di dalam suatu organisasi atau di dalam suatu era kepemimpinan, ketika kita dititipkan suatu amanah atau pesan kepada pemimpin teratas kita, hendaklah kita menjaga suatu amanah tersebut. Karena menjaga suatu amanah adalah hal yang luar biasa. Karena kita diberi kepercayaan kepada atasan kita tersebut. Karena menjaga suatu amanah ialah tidak begitu mudah. Harus butuh kesabaran dalam mengaplikasikannya terhadap diri kita sendiri. Jadi ketika kita diberi suatu amanah, hendaklah kita menjaga amanah tersebut dengan baik. Jikalau tidak, itu akan merugikan diri kita sendiri dan dapat merugikan orang yang di kalangan sekitar kita. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Unzur man qala wa la tunzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.